Ya, kita ke informasi pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Brasilia. Ya, dalam pertemuan bilateral ini Indonesia dan Brasil sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang perekonomian dan perdagangan. Kedatangan Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan. Usai penyambutan resmi, Presiden Prabowo dan Presiden Lula da Silva saling mengenalkan masing-masing menteri yang mendampingi. Pada pertemuan kali ini, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat hubungan diplomatik yang telah dijalin sejak 2008, kerjasama strategis dan memperluas mitra perdagangan antara Indonesia dan Brasil. Secara spesifik, Indonesia dan Brasil sepakat untuk meningkatkan kerjasama perluasan pasar ekspor di tengah pemberlakuan tarif resiprokal 32% dari Donald Trump. Presiden Prabowo dan Presiden Lula da Silva melihat potensi besar untuk diversifikasi dan perluasan perdagangan kedua negara ini. Berdasarkan catatan perdagangan pada 2024, nilai perdagangan bilateral antara Brasil dan Indonesia mencapai 6,34 miliar dolar Amerika atau setara dengan 103,5 triliun rupiah. Sementara total ekspor Brasil ke Indonesia tercatat mencapai 4,46 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan impor mencapai 1,87 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 30,2 triliun rupiah. To increase the real cooperation between Brazil and Indonesia. Many times we sign agreements of partnership and then it remains a written document. But now we feel that we have so many common interests, we have so many resources that we can really benefit each other, not only in trade industry, but in many fields. Field of agriculture, Brazil is at the cutting edge. You are giving good example with your use of biofuels and your innovations in the field of agriculture, your productivity, which will really benefit Indonesia if we... Pemirsa, proses negosiasi tarif resiprokal 32% masih berlangsung hingga hari ini di Washington DC. Berdasarkan laporan awal proses negosiasi, Indonesia sepakat untuk memborong gandum dan minyak Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berserta tim negosiasi masih dalam proses negosiasi kebijakan penerapan tarif resiprokal 32% oleh Presiden Donald Trump. Dalam negosiasi yang berlangsung di Washington DC tersebut, dilaporkan bahwa Indonesia telah menaikkan kesepakatan impor produk dari Amerika Serikat. Produk energi hingga biji-bijian menjadi barang utama yang akan dibeli Indonesia sebagai tawaran ke pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tarif impor. Kesepakatan meningkatkan pembelian barang-barang tersebut menurut laporan AFP yang dikutip dari pemberitaan Channel News Asia atau CNA, dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, di mana Indonesia berjanji untuk meningkatkan impor pertanian, energi dan barang dagangan untuk menutup kesenjangan perdagangan dengan Amerika. Bahkan telah dicapai kesepakatan senilai 1,25 miliar dolar Amerika atau sekitar 20,1 triliun rupiah untuk membeli lebih banyak gandum Amerika. Pemerintah sendiri cukup optimis upaya negosiasi dan diskusi bisa menghasilkan administrasi kesepakatan dengan Trump untuk menurunkan tarif. Pemirsa, selanjutnya delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto masih melakukan negosiasi lanjutan dengan US Secretary of Commerce yaitu Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer, di mana negosiasi khusus ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melaksanakan pertemuan dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer. Delegasi Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membahas kelanjutan kesepakatan tarif. Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen kedua negara untuk menjaga stabilitas hubungan dagang. Dalam pertemuan tersebut, Menko Erlangga menyampaikan apresiasi atas proses negosiasi yang selama ini berjalan konstruktif dengan pihak Amerika Serikat. Perundingan mencakup isu tarif, hambatan non-tarif,
ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerjasama komersial dan investasi. Dalam proses negosiasi di Washington DC tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk mengintensifkan perundingan tarif dalam 3 minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat selama ini terjalin sangat baik dan perlu terus diperkuat, di mana Indonesia dan Amerika juga melihat potensi besar untuk memperluas kerjasama di sektor strategis. Kehadiran Pak Menko di sana untuk bertemu dengan pihak-pihak yang selama ini bernegosiasi itu merupakan respon dari pemerintah Indonesia terhadap surat yang disampaikan pemerintah AS kepada pemerintah Indonesia. Karena dari surat tersebut kami melihat masih tersedia ruang untuk merespon. Dan dijadwalkan juga baru dimulai tanggal 1 Agustus. Jadi pemerintah Indonesia dalam hal ini akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi kepentingan nasional ke depan. Selanjutnya, Indonesia akan melanjutkan negosiasi dengan Amerika dengan itikat baik dan memastikan bahwa kerjasama yang terjalin mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kedua negara. Dari Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Selanjutnya, pemirsa, pengamat ekonomi menilai pemerintah tak perlu lagi mengobral pelonggaran kebijakan perdagangan bagi Amerika Serikat dan sekarang harus fokus pada penguatan industri dalam negeri dan mendorong pasar ekspor di negara lain. Gagalnya proses negosiasi tarif resiprokal 32% dari Amerika Serikat menjadi pukulan bagi pasar ekspor nasional ke depannya. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan bahwa ketetapan tarif Trump yang kemungkinan sulit berubah membuat pemerintah harus mengalihkan pada kondisi yang lebih realistis. Saat ini pemerintah perlu mendorong strategi pengembangan industri dalam negeri untuk memastikan masih tumbuhnya industri. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan pasar ekspor negara lainnya sehingga tekanan hilangnya pasar ekspor Amerika dapat sedikit diredam. Faisal menyarankan pemerintah tak membuang waktu dalam negosiasi lanjutan yang masih dilakukan Menko Perekonomian saat ini dan tidak terjebak dalam upaya mengobral insentif kebijakan yang ditawarkan kepada Amerika Serikat. Berarti dengan tidak dikabulkannya permintaan Indonesia, semestinya Indonesia juga tidak perlu untuk secara agresif ya atau secara berlebihan untuk mengobral atau menawarkan fasilitas sebagaimana yang dituntut oleh Amerika gitu. Jadi dengan melakukan pelonggaran impor di beberapa area dan juga kemudahan atau akses yang lebih ya dalam berinvestasi.